Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum- Alhamdulillahilladzi kafa wa ala ibadihi alladzina astafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil haqqi wal huda wal wafa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ibnal malaikatil muqarrabin ya mujibas sa'ilin amin amin ya rabbal alamin. Em, Alhamdulillah, sebelum memulai kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu agar apa yang kemudian kita pelajari nanti bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadini as-solihah wa ala kulli man wasalakun as-solih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas talkhisan ya dari Darus Milal wa Nihal. Langsung aja kita pembahasan yang pertama adalah masalah ta'rif ya. Sebenarnya ta'rif di sini masih nanti ada beberapa yang kurang ya. Nanti untuk tarifnya seperti yang kita pelajari kemarin di pembahasan soal-soal yang akhir ya. Eh, di sini secara kemudian adin, secara agama adalah, secara lugu adalah taat gitu ya. Oke, satu yang pertama maknanya adalah taat. Ada lagi maknanya adalah al-hisab ya, bahwa Malik Yaumiddin artinya adalah Allah yang memiliki nanti hari di mana manusia itu dihisab atau jaza balasan dari amal-amal kita. Oke, dalam ad-din di Al-Quran juga disebutkan nih gitu ya. Ketika dia dimudhafkan kepada Allah, contohnya waraitanna sayadkhuluna fi dinillah, mesti maka jawabannya adalah itu maknanya adalah agama yang pasti sahih atau al-haq gitu ya. Nah, ketika kemudian dimudhafkan kepada bashar atau manusia, maka maknanya adalah dinan sahihan, ada kalanya dia agama yang sahih, samawi atau dinan, atau dinan basyarian yang muharrafan. Atau dia adalah agama yang kemudian agama tersebut buatan manusia gitu, yang itu dibuat-buat. Maka ada ketiga makna. Contoh yang pertama ketika atin itu diidhofahkan kepada, disandarkan kepada manusia dan maknanya adalah agama yang sahih. Ayatnya famisalul awal qaulu ta'ala wa inna katsu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr. Maka di sini maknanya adalah dinikum, karena di sini membahasnya adalah orang-orang mukmin berarti agama yang sahih gitu ya. Contoh yang kedua, ketika kemudian dalam ayat ya, di sini adalah wala tu'minu illa liman tabi'a dinak. Oke, kepadakum tapi sebelumnya adalah ta'ifatun min ahlul kitab, sekelompok dari ahli kitab. Nah, ketika dinikum disandarkan kepada ahli kitab berarti adalah agama yang memang agama samawi, tapi dia tidak sahih karena dia sudah ditahrif gitu ya, sudah diganti gitu. Oke. Kemudian contoh yang ketiga adalah waqala fir'aunu daruni aqtul Musa. Terus poinnya ada di eh, inni akhafu aliyubaddila dinakum. Nah, kum di sini itu karena memang kepada kaumnya Fir'aun atau agamanya Fir'aun berarti adalah agama buatan manusia yang itu mukhtarok yang dibuat-buat. Oke, itu secara bahasa adil. Nah, sebenarnya secara istilah kalau kita merujuk daripada pembahasan kita terakhir ya, ada beberapa ta'rif ya, tiga ta'rif. Ta'rif agama itu ada wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil ukuk as-salimah bikhtiyarihim al-mahmud ilama huwa khairun lahum bidzat. Di sini ada beberapa yang kemudian nanti tipu-tipu ya. Jadi ini adalah buatan Tuhan, namanya agama itu adalah buatan Tuhan yang mengarahkan kepada orang yang nantinya berakal tadi, mengarahkan kepada Al-Mahmud bizat gitu ya, kepada sesuatu yang dipuji, sesuatu yang baik secara zatnya. Nah, ini kan kalau baik secara zatnya berarti hanya mentakrifi agama yang sahih saja, gitu ya. Adin as-sahih faqat. Nah, tidak kemudian mentakrifi daripada semisal agama secara keseluruhan. Maka satu kelemahannya ada di sini.
Oke, dalam masalah ini takrifnya Imam Jurjani juga sama ya. Wad'un ilahiyyun yad'u ashabul ukul fi qabuli ma huwa indar rasul. Berarti ini malah hanya mengkhususkan agama Islam atau agama yang benar saja gitu ya. Sedangkan kalau nantinya takrif yang satunya lagi Imam Darras ya di dalam korornya itu adalah al-qawaid al-nadhuriyah, yaitu berarti adalah kaidah-kaidah teori-teori yang nantinya turesimu ila khalik gitu ya, yang nantinya ngasih tahu bahwa semua ini itu dibentuk oleh seorang zat yang maha kuat dan isinya agama itu adalah al-qawaid al-amaliyah serta kaidah-kaidah praktek gitu ya, yang nanti turesimu ila amalil ibadah, yang nanti mengarahkan kepada amal atau ibadahnya kita gitu. Oke. Nah, terus kemudian takrif yang nantinya mukhtar gitu ya dari ad-din sendiri. Kita kemarin udah bahas juga ya bahwa intinya takrif yang mukhtar, ar-roji atau al-mukhtar gitu ya. Maka itu adalah al-qawaid atau konun ya, atau konun yang nanti dari konun tersebut atau aturan tersebut nanti dia menjawab gitu ya. Allati tujibu, yang menjawab as ilah an anil ilah, kemudian al kaun, dan juga wal wal ghaibiyah gitu ya. Jadi eh, kaidah-kaidah yang nantinya menjawab secara pasti pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, al kaun, alam semesta, wal ghaibiyah itu adalah hal-hal yang nantinya gaib gitu. Oke. Kemudian kita masuk kepada tarif daripada milal. Secara lafadz itu dia milal ya. Milal ini itu jamak dari millatun. Millatun itu adalah agama ini ya, milah. Nah, secara lughah dia bermakna syariat, ad-din, agama. Oke, milah ini dipakai juga untuk ad-din as-sahih atau agama yang benar atau al-fasid. Tapi lakinah haja ada iman mudhafah ilal basyari. Tapi dia selalu gitu ya disandarkan kepada bashar atau manusia. Nah, ketika kemudian manusia tersebut itu berupa nabi, maka dalam masalah ini berarti maknanya adalah al-millah itu adalah agama yang benar. Ya, sama seperti yang Adin tadi. Contoh wa may yarghabu an millati Ibrahim, millah diidhofahkan kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, berarti ini pasti agama yang benar. Ya, ketika kemudian yang kedua diidhofahkan kepada alil kitab, maka maknanya adalah ad-din as-samawi, tapi yang al-muharrafah, agama samawi tapi yang udah dirubah gitu ya. Contohnya walang tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Millahnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu adalah memang agama samawi tapi udah dirubah gitu ya. Nah, yang ketiga, ketika diidhafakan kepada orang-orang kufur atau orang-orang yang mempunyai agama yang dibuat-buat, maka menunjukkan ad-dinnya adalah ad-din al-basyari yang al-mukhtar, yang sudah dibuat-buat gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya secara istilah milah adalah dia semakna dengan adin min haisul masodak wa qad yadhkuru al ba'du anna syari'ah min haisu inna tuta'tu samadinan. Oke, satu dia muratif ya. Muratif ini berarti sama gitu ya, maknanya sinonim. Kalau kita dari sisi masodaknya atau individu yang ada di bawahnya itu benar-benar persis. Orang yang beragam beradin itu juga bermilah itu biasanya. Nah, sebagian tapi menyebutkan bahwa enggak gitu ya. Ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ad-din, agama itu adalah syariat
yang dipandang dari sisi bahwa dia ditaatin atau di orang itu tunduk padanya. Tapi kalau nantinya bahwa milah itu adalah syariat di mana dia itu mengumpulkan berbagai macam adanya hukum-hukum, berbagai macam adanya aturan-aturan. Itu namanya adalah milah. Ini dari satu satu atau pendapat yang kedua. Oke, perbedaan antara ad-din al-milah bahwa ad-din itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, wal milah itu dinisbatkan kepada Rasul. Nah, perbedaan ini itu dari sisi penamaan, bukan dari sisi kemudian nanti masodat. Maksudnya, secara nyatanya, orang yang nantinya ad-din itu ya kemudian bermilah dia. Oke, kemudian selanjutnya adalah aneh hal sekarang. Bisa sih. Terus masuk lagi. Oke. Oke, lanjut yang tadi bahwa kemudian perbedaannya itu tadi ya. Terus secara yang ketiga, kata-kata nihal nih. Nihal itu adalah lafadz jamak daripada nihlah. Nah, nihlah itu penggunaan katanya ada banyak ya. Walati yaksur istimaluha wa ya filullah. Ada yang pertama bermakna ismun lima yu'tolil mar'ah minas sodak. Makna sodak itu adalah mahar. Ini adalah nama yang diberikan kepada seorang istri gitu ya. Yaitu maksudnya adalah mahar ini gitu. Nah, makna yang kedua adalah dakwah. Tonihlah itu maknanya adalah dakwah atau mendakwa orang gitu ya. Biasanya menuduh lah misal atau ya menuduh salah satu makna yang kemudian secara negatif ya gitu. Tapi ini mendakwa lah, dakwah sesuatu. Nah, kadang maknanya juga berarti ada tiga ya. Maknanya yang pertama sodak, yang kedua adalah dakwah, yang ketiga adalah ad-din wal akidah. Oke. Kemudian lam ta'ti hadil kalimatul Quran ila fi ma'radil hadis an mahril mar'ah. Dalam Quran, kalau tadi kan ada semua ya, ad-din ada, al-milah ada dalam Al-Quran. Tapi kalau nantinya aneh lah, maka dalam Al-Quran hanya sekali saja disebutkan dan itu pun nggak membahas masalah ad-din wal akidah, tapi justru malah membahas maharnya seorang perempuan atau sodak tadi ini ya. Ayatnya di awal surat Al-Baqarah wa antun nisa saduqatihinna nihlah gitu ya. Nihlah di sini itu berarti bukan agama tapi adalah apa? Adalah mahar. Adapun kalau secara istilah sebagian menjadikan bahwa nihlah ini itu khusus bagi sesuatu yang agamanya selain Islam karena dalam lafadznya ada makna iddia atau mendakwah. Imam Ibnu Hazm juga mengatakan bahwa penggunaan lafadz ini semuanya sama muratif itu berarti sinonim. Berarti antara ad-din, al-millah sama apa? Sama aneh lah itu semuanya maknanya sama. Imam Sarustani mengatakan gini, ad-din dan juga milah itu dia memang mutarotifani. Jadi dua-duanya adalah sinonim gitu ya. Terhadap agama-agama yang nantinya lah aslun samawiyun fakot. Jadi memang sumbernya dari langit. Berarti Islam kemudian Yahudi sama Nasoro gitu ya. Adapun kalau nihlah kata Imam Sarustani ya ini ya, maka dia bukan dari langit tapi dia muratifalil ahwa. Dia ya sama kayak nanti agama yang ngambilnya dari hawa nafsunya manusia atau keinginan manusia dan menjadikan keduanya telakoni alal adan al wadiyah fakot gitu ya. Itu hanya agama yang nantinya dibuat-buat saja. Oke.
Kemudian kita masuk kepada yang kedua adalah apa maksud daripada muqaranatul adyan. Yang dimaksud dengan muqaranatul adyan atau perbandingan agama adalah muqaranatul adyan ilmun yahtassu bil bahsi bil adyan min haitsu takwiniha wa tarikhiha wa ta'thiriha wa tatawwuriha wa muqaranati ba'diha bi ba'din wa ma yata'allaqu bidzalika min umurin. Jadi yang dimaksud adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang agama-agama dari sisi awal mula pembentukannya gitu ya. Terus kemudian sejarahnya, pengaruhnya, terus perkembangannya membandingkan antara satu agama dengan agama yang lain dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut tadi gitu ya. Itu maksud daripada apa? Muqaranatul adyan. Lalu selanjutnya adalah nama-nama lain daripada ilmu milal wanihal ini gitu ya. Semuanya itu sinonim gitu ya. Ada yang menamakannya sebagai tarikhul adyan, sejarah perbandingan agama. Ada yang menamakannya dirasatul adyan atau pembelajaran atau pengetahuan-pengetahuan tentang agama-agama. Ada yang alatian gitu doang, ada yang milal wanihal, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Terus kemudian mabhas yang kedua itu adalah akidah ini diawali seperti apa gitu ya. Nah, kita langsung aja secara mudahnya eh ada yang kemudian nanti pendapat yang pertama bahwa manusia itu dimulai dulu dengan tauhid, baru kemudian dia ta'addud gitu ya. Oke, ini awalnya tauhid, summa tara'a asyirku fa'asbaha dzalikal madi. Asyirik di sini berarti maknanya adalah ta'addud. Jadi awal mula manusia itu beragama tauhid dulu gitu ya. Tauhid al-a'la atau al-khaliq al-akbar. Karena dia adalah aqdamu diyanah, agama yang paling kuno, agama yang paling terdahulu yang muncul di muka bumi ini. Nah, agama ini adalah latang faku anha ummah minal umam. Pasti ada dari dulu, dari pertama kali sampai sekarang, agama tauhid ini masih tetap eksis gitu lah bahasanya ya. Dari dulu awal pertama sampai sekarang. Eh dan memang agama yang bentuknya adalah samawi ya, memang bentukannya adalah tauhid gitu ya. Ciri-ciri khasnya adalah agama tauhid. Oke. Terus kemudian barulah ada syirik atau bahasa lainnya adalah apa tadi? At-ta'addud ya atau berbilang Tuhannya ada banyak gitu ya. Mensyirikan atau menyekutukan Tuhan atau Allah. Satu yang pertama ini, apa dalilnya? Nah ini yang penting adalah dalilnya adalah buktinya apa? Buktinya adalah ada di dalam khobar-khobar atau Kutubul Muqaddasah gitu ya. Berarti kitab-kitab Taurat, Injil itu sudah mengabarkan seperti itu. Wabi khosot, Wabi khosotil Quran terlebih adalah ketika Al-Quran menyebutkan bagi kita ya orang-orang Muslim gitu ya. Di mana Al-Quran menyebutkan daripada cerita-cerita Nabi Adam kayak gitu ya. Hai sutuh biru hadil kutub bi ana awalal basyari itu adalah Nabi Adam. Oke. Di mana di sini ya? Ya, Nabi Adam itu adalah orang yang pertama dan beliau berakidahnya tauhid murni gitu ya. Dari Nabi Adam dan Hawa inilah nanti kemudian muncullah semua manusia. Berarti itu yang cara kemudian kita tahu bahwa awal-awal nasyah ya atau bidayatul akidah itu munculnya adalah tauhid dulu pendapat yang pertama ya. Terus baru kemudian ta'addud. Oke. Kemudian yang kedua, pendapatnya adalah ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa manusia itu diawali dengan ta'adud dulu, dengan agama yang kemudian meyakini ada banyak Tuhan dulu, baru kemudian dia bertauhid kayak gitu. Nah, di sini maka kita perlu tahu ya bahwa mereka berpendapat karena agama ini itu mencakup ada marat di salah satu atwar. Ada tiga fase. Fase yang pertama adalah darut ta'adud, di mana fase ketika banyak orang atau banyak Tuhan gitu ya. Jadi Tuhannya ada berbilang. Tasratul alihah tidak bisa membedakan antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain, kata mereka gitu. Baru setelahnya adalah fase mereka sudah bisa membedakan antara beberapa Tuhan. Wah ini nih Tuhan yang layak, ini yang enggak. Kemudian mentarjih.
lebih mengedepankan Tuhan A dibanding Tuhan B, dibanding Tuhan C, dibanding Tuhan lain sebagainya. Biayakuna ahadu hadil alihah au ba'duha akbar makanah. Bagaimana cara mereka itu memfilter gitu ya, atau mentamyiz, membedakan. Contoh, oh Tuhan yang ini terlalu kecil nih gitu ya. Coba seperti halnya ketika eh, di Nabi Ibrahim gitu ya, bahwa kemudian para masyarakatnya itu mengira bahwa Tuhan yang paling besar itu yang bentuknya lebih besar, yaitu adalah matahari gitu ya. Berarti yang kecil-kecil itu kayak bintang dan lain sebagainya nggak masuk tuh gitu ya. Itu mereka mulai kemudian berpikir ke sana. Kemudian summa daurul wahdaniyah, baru setelahnya yang terakhir adalah fase di mana pentauhidan atau pengesaan Tuhan. Wastadilu ashabu hadir ra'i bi anna sya'nal insan fi hayatihi. Mereka dalilnya apa buktinya? Buktinya ini, logikanya adalah bahwa manusia di awal-awal hidupnya itu dimulai dengan kekurangan dulu. Kayak masih kecil kan dia nggak bisa makan, nggak bisa ngomong dulu gitu ya. Lalu kemudian yatarak kok ilal kamal, dan dia kemudian nanti akan makin sempurna. Sama dalam berpikir juga awal-awal nggak bisa apa-apa. Terus kemudian nanti lambat laun bisa berpikir, bisa apa namanya, naik derajatnya kayak gitu ya. Dan sama manusia itu diawali dengan kesalahan dulu, khotok, baru kemudian dia bisa sampai kepada kebenaran di akhir-akhir. Itu mereka. Nah, lalu kemudian pertanyaan yang intinya adalah, apakah manusia bisa mengetahui akidah yang benar secara sempurna, bahwa agama-agama itu dia berkembang ya daripada wasani, kemudian adanya mitos-mitos, dan adanya banyak Tuhan, sampai kepada tauhid. Maka ini yang kemudian pertanyaannya. Maka ini nanti akan melazimkan dua perkara. Yang pertama adalah bahwa anna bidayatul akidah fil basyari lam takun ta'adudan alilah balkana ilhadan kafilan. Harusnya kalau memang seperti itu, melazimkan bahwa awal daripada akidah di manusia itu nggak boleh dong adanya ta'adud dulu. Harusnya adalah ilhad dulu atau ateis dulu gitu ya. Baru kemudian nanti punya banyak Tuhan semisal. Oke lah, nggak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba banyak Tuhan ini mereka dapat dari mana gitu ya. Kan nggak bisa. Berarti salah mereka mengatakan bahwa awalnya adalah ta'adud. Oke, yang kedua adalah anakulal adyan al maldiyah wal hadira wal mustaqbalah hiya mujarradu khurafati wa asatir yang itu di surah hakikiyah anil waqi. Semua agama-agama yang terdahulu, sekarang dan akan datang itu kan hanya sebenarnya, kalau kita lihat itu adalah beberapa dongeng-dongeng, cerita-cerita gitu ya, khurafat, asatir, legenda dan lain sebagainya yang memberikan gambaran nyata dalam fakta kehidupan kita. Natijahnya bahwa jelas ya, berarti pendapat yang pertama bahwa bidayatul akidah atau bidayatul keyakinan, awal mula keyakinan itu adalah agama tauhid dulu, ya tidak ada agama-agama yang lain. Oke. Selanjutnya adalah mabhas yang ketiga, sebab-sebab kenapa ada agama itu melenceng ya. Maka sebabnya itu adalah yang pertama, kilatul ilmi wa intisaril jahli. Jadi sedikitnya ilmu dan merambahnya adanya kebodohan gitu ya. Nah, yabda'u bi ihmalil ummah ala qatuha billahi ta'ala. Ini dimulai dengan kemudian apa? Membiarkan manusia gitu ya, atau tidak kemudian mementingkan ya hubungan manusia umat dengan Tuhannya, dengan Allah. Ini yang kemudian diawali mulai munculnya adanya tahrif atau adanya nanti beberapa ajaran agamanya itu dirubah-rubah sama orang lain kayak gitu. Karena mereka tidak mau kemudian menguatkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Mereka malah mengihmal, membiarkan renggang gitu hubungan tersebut. Nah, karena apa? Karena masyarakat ketika dia itu benar-benar haris, disiplin dan rajin untuk istiqomah dalam agamanya, maka mereka akan kasrofi asu'al ahkam syar'i wa hududi. Mereka akan banyak nanya tentang hukum-hukum syariat dan batasan-batasannya. Bang tasyarat fihi al-ma'rifah bidzalika, dan kemudian pengetahuannya itu nanti akan menyebar gitu ya di antara mereka.
Sehingga ulama mempunyai andil yang besar dan mempunyai dianggaplah di dalam masyarakat. Terus kemudian juga iktarat himmatul mustama ala fi ala billah qala fihim as-su'al. Jadi himmahnya orang itu jadi iftar. Iftar itu berarti kosong gitu ya, nggak ada kepengenan sama sekali dalam hubungan dengan Allah. Sehingga dalam hal tersebut qala fihim as-su'al, pertanyaan-pertanyaan yang dibeberkan atau kepada masyarakat atau kepada kiai itu jadi dikit gitu. Kemudian wang tasarat bainahum al-ma'rifah wa nadara fihim al-ulama. Terus pengetahuannya jadi menurun, jadi hilang. Terus ulamanya juga nazir atau langka. Mereka bukanlah merupakan ahlul kamal fahmi. Orang-orang yang nantinya ngasih bimbingan atau ngasih ilmu agama itu malah justru bukan dari kalangan orang-orang yang berilmu. Ini kan nanti jadi bahaya ya. Sehingga yalja'una liha ula illadzina la ya'rifuna dinahum fayalbisu alaihim dinahum wa ya'rifu al-kalam an mawadi wa yadi'u al-aqidah. Maka itu kemudian semuanya kembali kepada mereka. Tidak mengetahui agamanya gitu ya. Sehingga dia talbis atau serupa nih agama dia yang mana, agama temannya atau agama lain itu yang mana juga kayak gitu ya. Terus memindah-mindahkan kalam dari tempatnya sehingga akidahnya malah terombang-ambing gitu. Oke, terus kemudian dalam masalah ini ya ada hadisnya ya. Hadisnya adalah jelas Allah itu tidak mencabut ilmu langsung dari hatinya orang, tapi dalam masalah ini Allah mencabut itu lewat para ulamanya. Jadi ulamanya yang membawa ilmu tadi itu diwafatkan. Nah, itu ya cara untuk kemudian ilmu itu semakin menurun dan ilmu itu semakin hilang kayak gitu. Oke, yang kedua adalah sanian al-ibtida' fiddin wa adamil fatonah lima dakhili syaitan. Jadi banyaknya hal-hal bid'ah baru dalam agama dan tidak cerdas terhadap adanya godaan-godaan syaitan yang masuk gitu ya. Maka manusia ini orang-orang manusia yang soleh itu meninggal sehingga kaumnya itu sedih gitu ya. Sona utama mereka membuat beberapa apa tamsil atau patung gitu ya. Yang patung tersebut itu serupa dengan nenek moyang mereka yang soleh-soleh tadi. Ini nih. Supaya apa? Tujuan mereka satu, supaya mereka bisa tazat uruhum. Masih mengingat-ingat nenek moyang mereka yang soleh tadi, kayak malu misra amalim dan melaksanakan sesuai dengan amalnya nenek moyangnya tadi. Terus kemudian taqaddama al-ahdu wa dhahaba al-jilu alladzi fa'ala dzalik. Zamannya semakin nambah, zamannya semakin berubah dan aljil atau satu angkatan ini gitu ya, itu semakin hilang gitu ya. Sehingga ketika kemudian yang tadi ngajarin tadi itu hilang, maka nasian nas asbab manusia itu lupa apa terkait sebabnya kenapa kok dibikinkan tamasil tadi dibikinkan adanya patung tadi gitu ya. Maka syaitan masuklah terhadap duriyahnya atau keturunan orang-orang ini tadi mengatakan atadruna lima suni hukum haula. Kalian tahu nggak setan menggoda anak-anaknya orang-orang ini tadi ya? Kalian tahu nggak kenapa kok diciptakan debat-debat dan sebagainya? Oke. Nah, terus kemudian fa'abaduhum min dunillah, akhirnya mereka malah menyembah adanya Tuhan, Tuhan lain gitu ya, menyembah adanya Tuhan lain selain Allah. Oke. Mungkin pembuatan adanya tamasil atau patung-patung tersebut itu dulunya masih belum haram dalam syariat mereka. Tapi itu akan membuat atau membuka adanya pintu fitnah gitu ya. Yang itu tidak ada kaitannya dengan tujuan agama. Yang ketiga adalah faktul wahyi as-sahih. Kehilangnya wahyu yang sahih ini bisa menyebabkan adanya apa? Adanya tidak ada atau adanya agama itu bisa dirubah-rubah. Ya, maka layajidu anas atorik al-haq wal wahyu as-sahih. Manusia tidak menemukan adanya jalan yang benar dan wahyu yang sahih.
Sehingga mereka berusaha dengan akal mereka dan awatifnya atau perasaan mereka ya, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan terkait masalah adanya makhluk, adanya kehidupan kayak gitu. Terus tabda'u suratan musyawaha bintiba'i fi wijdanil ajal al muta'aqibah. Terus juga dimulai dengan bentuk yang ya apa ya bahasannya adalah hal-hal yang kemudian itu mengarah kepada hal-hal yang menyimpang lah gitu ya bahasanya. Dimulai dari menyimpang terhadap apa? Terhadap wijdan di dalam pikiran dan perasaan-perasaan orang-orang yang nantinya ada setelahnya. Sehingga manusia mengira bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyangnya dulu, watawadu alaihi wal haq, dan mereka itu sepakat adanya hal tersebut itu dikira benar. Padahal diciptakan adanya apa hmm, patung-patung nenek moyangnya tadi itu bukan untuk disembah gitu ya biasanya. Tapi malah mereka menyatakan adanya hal tersebut. Oke, lalu kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah atanafus ala dunia duna dawabititin. Gara-gara apa? Gara-gara saling berlomba-lomba untuk nyari dunia tanpa adanya batasan agama, gitu ya. Sehingga dalam masalah ini, perkara pertamanya itu dimulai dengan ihmalu qawanin muamalat wal akhlak fil sumal ibadah. Jadi dimulai dengan membiarkan atau tidak acuh tak acuh terhadap aturan-aturan transaksi akhlak dan juga ibadah-ibadah yang ada. Kemudian yang tahibil insilah anil akidah kulwa dan nanti akan berakhir kepada apa? Adanya insilah ya, ya intinya menabrak dan melenceng ya daripada agama-agama tersebut nih. Mengabaikan agama tersebut kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian selanjutnya adalah kita kepada pembahasan Mabhas Arabi Nas'atu ilmu Muqarraratul Adyan wa Tarihiha. Jadi munculnya ilmu perbandingan agama dan juga sejarahnya. Maka dalam masalah ini, awalnya itu bagaimana? Sya'nul insan itu memang ketika melihat sesuatu ma yukhalifu ma'tadahu min sulukin wa manhaj. Awalan bimauqifid dahsyah sumayta'u hubutatallu. Ketika orang-orang biasanya itu melihat ya adanya sesuatu yang mukhalafah atau berbeda dari iktadahu kebiasaannya, entah itu berupa cara bertindakannya, manhaj metodenya atau agamanya atau akidahnya, ya, maka mereka akan dahsyah atau tak heran gitu ya. Kemudian dari heran tersebut, yadfa'u hubutatolo, dia kemudian mendorong orang tadi itu untuk suka nyari tahu gitu ya dan ma'rifat ayal tafita wa ta'amala liyusilla ilal ma'rifah alati syuduha summa yali dalika mauqiful muqarana wa tarji. Nah, terus habis itu mereka kemudian nanti akan iltifat atau berpindah gitu ya dan berpikir supaya sampai kepada makrifat atau pengetahuan yang nanti hal tersebut itu mendatangkan adanya mauqiful muqarana wa tarjih. Membandingkan nih mana ya nanti agama yang benar apakah Yahudi, apakah kemudian eh, Buddha atau Brahma dan lain sebagainya. Itu mulai-mulanya munculnya adanya ilmu muqaranatul adyan itu dari sana. Maka di sini dimulai dari bada'ah hadal ilmu mantikian mungdu ta'adudil adyan bil basyariyah. Jadi munculnya agama ini itu secara logis itu dimulai gara-gara ada banyak agama di orang-orang. Nah, walau ta'amalna fi da'wati rusul asabiqina wajadna anaku la risalatillah ta'ala mabniyatun ala asasid da'wah ilallah. Kalau kita ta'amul, kita berpikir bahwa dakwahnya para rasul-rasul terdahulu tersebut kita akan menemukan bahwa setiap Rasulullah atau setiap daripada utusan-utusan Allah tadi itu mabniyatun ala asasi dakwah. Semuanya pasti didasari oleh Allah dengan adanya agar para Rasul tadi itu berdakwah
ngajak kepada menyembah Allah saja, gitu ya. Nah, dakwah ini itu butuh kepada dua sisi atau dua masa. Masa yang pertama adalah al-ula, itu idharu butlani ma'alaihi al-qaum minal adyan. Itu berarti harus menampakkan batalnya atau batilnya atau salahnya agama-agama dari kaum tersebut. Yang kedua adalah dengan mengikna, ikna itu membiar atau memberikan kepercayaan atau agar orang itu manut gitu ya, nurut ya dari adanya risalah tersebut, risalahnya Allah tadi atau utusannya Allah tadi dengan agama yang dibawa. Di Rasul itu tadi datang berarti satu yang pertama adalah menyatakan bahwa agama-agama yang selain ini gitu ya, atau agama yang bawa selain yang kita bawa itu tidak benar. Ini membatalkan atau menampakkan batalnya seperti apa. Yang kedua adalah ngajak ke mereka dan mengikna. Ikna itu membiarkan mereka puas dengan apa yang kita sampaikan. Ya, itu berarti dalam masalah ini para nabi sampaikan berupa agama-agama, risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus kemudian tapi dalam waktu juga, dalam satu waktu juga, kita tidak melihat secara terus-menerus ya bahwa tersebut itu khusus pada ilmu tertentu dari batasan-batasannya dan aturan-aturannya. Tapi pembicaraan ini hanya qadrul hajah duna intikal ila ma huwa aktsar au amak au adwam. Pembicaraannya hanya sebatas kebutuhan saja tanpa kemudian berpindah kepada yang lebih banyak atau lebih dalam atau lebih panjang lagi. Dan akidah-akidah atau agama-agama tadi sebenarnya itu berkaitan dengan mukhtalifil hadarat atau perbedaan adanya peradaban dan beberapa pemikiran-pemikiran yang sama ya. Contohnya kayak semisal antara agama Nasrani gitu itu mirip-mirip dengan atau dengan agama yang ada di Buddha gitu ya atau dengan agama yang ada di Brahman. Sehingga lam yang farid lam yafrud ilmu muqarratul latihan bita'lif. Pada saat itu masih belum dicetaklah ilmu muqarratul latihan secara tersendiri. Walam yakun hunaka mutakhasisun ma'rufan bidzalik dan masih belum ada orang-orang takhasus, orang-orang khusus yang mengetahui terhadap ilmu muqarratul adyan gitu ya. Nah, lalu kemudian baru setelahnya itu tadi al-intilaq al-haqiqi al ilmi itu itu munculnya setelah adanya Islam. Baru Islam datang, terus kemudian Fathul Buldan atau negara-negara itu dibuka keislamannya, artinya diajak untuk masuk Islam. Terlebih ketika kemudian ingtolakat hadil futu ila kharijil jazir al Arabiyah. Jadi eh, pembukaan adanya kota-kota Islam ini sampai keluar-keluar Arab ya, sehingga kan salah satu ad-dafi al-asli, salah satu faktor utamanya itu adalah membandingkan antara agama-agama. Ini nih agama Islam, kita ngajak kepada Islam. Bahwa kemudian agama yang kalian percaya tersebut itu keliru gitu ya. Itu sudah dinasah kayak gitu. Nah, wabada'at bawadiru hadil ilmu dan muncullah bibit-bibit ilmu ini itu di Eropa itu sejak abad ke-15 Masehi, tapi ihtimamnya baru